Baiklah, kita lanjut ke siklus yang kedua, di mana selama bulan Mei 2020 ada transaksi. Yang pertama tanggal 3 Mei membeli perlengkapan Tyler, gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit senilai 1.200.000 secara tunai. Jadi untuk jurnal umum yang terjadi pada tanggal 3, perlengkapan pada kas sebesar Rp1.200.000. Kas berkurang Rp1.200.000. Untuk tanggal 5 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 4 potong. Dan mendapatkan jurnal umum atau jurnal umum yang terjadi, yaitu kas pada piutang usaha, kas di sebelah debit sebesar Rp760.000 dan piutang usaha di sebelah kredit Rp760.000. Lanjut ke tanggal 6 Mei, menerima jasa Tyler antara lain baju wanita tanpa furing 1 potong secara tunai, celana wanita 2 potong secara tunai, celana pria 4 potong secara tunai, dan permak baju wanita atau pria 3 potong secara tunai dan sebesarnya itu Rp30.000. Untuk jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar Rp1.210.000, kas pada debit dan pendapatan jasa pada kredit. Lanjut ke tanggal 8 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Untuk jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp380.000, kas di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit. Lanjut pada tanggal 10 Mei, yaitu menerima jasa Tyler antara lain baju wanita dengan furing 4 potong secara kredit, baju pria dengan furing yaitu 4 potong secara kredit. Untuk jurnal umum yang terjadi yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa sebesar Rp1.320.000, piutang usaha pada debit dan pendapatan jasa pada kredit. Lanjut pada tanggal 14 Mei, di mana membayar beban utilitas sebesar Rp1.400.000 secara tunai. Untuk jurnal umum yang terjadi yaitu beban utilitas pada kas sebesar Rp1.400.000. Kas berkurang di sebelah kredit karena untuk membayar beban utilitas. Lanjut pada tanggal 16 Mei, menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai Rp72 juta secara tunai. Untuk jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada pendapatan sewa sebesar Rp72 juta, kas pada debit dan pendapatan sewa di sebelah kredit. Lanjut pada tanggal 18 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp380.000, kas di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit. Lanjut pada tanggal 20 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 4 potong. Di sini jurnal umum yang terjadi kas pada piutang usaha sebesar Rp560.000, kas di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit. Lanjut pada tanggal 21 Mei, membeli perlengkapan Tyler, benang jahit, benang obras sebesar Rp700.000 secara tunai. Dan jurnal umum yang terjadi yaitu perlengkapan pada kas sebesar Rp700.000, perlengkapan di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Lanjut tanggal 22 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Tanggal 22 Mei, jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp380.000, kas di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit. Lanjut, tanggal 23 Mei menerima jasa Tyler antara lain celana wanita 2 potong secara tunai,
celana pria 3 potong secara tunai, permak baju wanita atau pria 4 potong secara tunai, dan harganya itu 30.000. Jurnal umum yang terjadi pada tanggal 23 kas pada pendapatan jasa yaitu sebesar 915.000, kas pada debit dan pendapatan jasa pada kredit. Lalu tanggal 25 Mei membayar gaji karyawan. Karyawannya ini ada 2 senilai 3.250.000, jadi dikalikan dengan 2 karyawan yaitu sebesar 6.500.000. Jadi jurnal umumnya beban gaji pada kas, beban gaji pada debit 6.500.000 dan kas di kredit 6.500.000. Lanjut ke tanggal 26, menerima jasa tailor antara lain baju wanita dengan furing 5 potong secara kredit, baju pria tanpa furing 2 potong secara kredit, dan baju pria dengan furing 1 potong secara kredit. Lalu yang terakhir permak baju wanita atau pria 5 potong secara tunai dan harganya itu 50.000. Untuk tanggal 26 ini jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada kas sebesar 250.000 pada debit, piutang usaha di debit 1.290.000 dan pendapatan jasa pada kredit 1.540.000 rupiah. Lanjut tanggal 27 Mei, pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000 rupiah. Di sini jurnal umum yang terjadi prive pada kas sebesar 1.300.000, privenya di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Lanjut pada tanggal 30 Mei, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Di mana tanggal 30 ini jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp140.000, kas pada debit dan piutang usaha pada kredit. Lanjut pada buku besar dari Craftsman Tailor. Yang pertama ada akun kas dengan nomor akun 111, di mana saldo dari bulan akhir April yaitu 114.860.000. Nah, di sini tanggal 3 mengalami penurunan atau pengurangan karena membeli perlengkapan yaitu sebesar 1.200.000. Jadi saldo akhirnya 113.660.000 rupiah. Tanggal 5 ada pelunasan piutang 760.000 rupiah dan saldonya mengalami kenaikan 114.420.000. Tanggal 6 ada pendapatan jasa 1.210.000 dan saldonya mengalami kenaikan 115.630.000 dan ini berlaku sampai tanggal 30 pelunasan piutang di sini 140.000 rupiah dan saldo akhirnya yaitu bertambah sebesar 180.735.000 rupiah. Untuk akun selanjutnya ada piutang usaha dengan saldo akhir yaitu 1.150.000, perlengkapan 2.200.000, sewa dibayar di muka 61.250.000, peralatan 15.900.000, akumulasi penyusutan peralatan 220.834 di sebelah kredit, modal di kredit 193.229.166, prive di sebelah debit 1.300.000, pendapatan jasa 4.985.000, saldo akhirnya pendapatan sewa 72 juta, beban utilitas 1.400.000, beban gaji 6.500.000. Lanjut pada neraca saldo dari Craftsman Tailor. Neraca saldo tadi kita pindahkan saldo-saldo akhir dari masing-masing akun. Di sini ada kas pada debit di sebelah debit 180.735.000, piutang usaha 1.150.000 rupiah, perlengkapan debit 2.200.000,
sewa dibayar di muka, debit 61.250.000, peralatan debit 15.900.000, akumulasi penyusutan peralatan kredit 228.34, modal kredit 193.229.166, prive debit 1.300.000, pendapatan jasa kredit 4.985.000, pendapatan sewa kredit 72 juta, beban utilitas debit 1.500.000, beban gaji di debit 6.500.000 dan mendapatkan total balance-nya yaitu 270.435.000 rupiah. Lanjut pada jurnal penyesuaian, Grassman Taylor, informasi data per 31 Mei 2020, yaitu perlengkapan yang tersisa senilai 500.000, 2 penyusutan mesin jahit dan mesin obras, 3 sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000 rupiah, sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta, yang terakhir penyisihan piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Dan di sini jumlah penyesuaian yang terjadi, beban perlengkapan sebesar 1.700.000 karena yang telah menjadi beban yaitu 1.700.000. Di sebelah debit ada beban perlengkapan dan di sebelah kredit ada 1.700.000 perlengkapan. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan per 6 tahun 220.834 dan di sebelah kredit 220.834 yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Yang ketiga ada beban sewa pada sewa dibayar di muka 1.750.000 rupiah, beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Selanjutnya ada pendapatan sewa pada sewa diterima di muka yaitu sebesar 69 juta, pendapatan sewa di sebelah debit dan sewa diterima di muka yaitu di sebelah kredit. Lalu yang terakhir ada beban piutang pada penyisihan piutang, yaitu kita kalikan 1,2% dengan piutang tadi dan mendapatkan hasil 13.800. Jadi beban piutang di sebelah debit 13.800 dan penyisihan piutang di sebelah kredit 13.800 dan mendapatkan saldo balance-nya yaitu 72.684.634. Lanjut pada neraca lajur dari Grassman Taylor ini. Di neraca lajur ini ada 5 kolom yaitu neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca. Jadi yang pertama kita masukkan neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya dan mendapatkan saldo akhir yaitu 270.435.000. Dan untuk ayat jurnal penyesuaiannya ini, kita ambil dari ayat jurnal penyesuaian yang telah kita buat dan kita masukkan untuk menyesuaikan di neraca saldo setelah disesuaikan. Dan mendapatkan saldo akhir balance-nya yaitu 270.669.634. Untuk pada kolom laba rugi yaitu kita masukkan dari atau pindahkan dari akun-akun yaitu pendapatan dan beban. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 4.985.000, pendapatan sewa sebesar 3 juta, beban utilitas 1.400.000, beban gaji 6.500.000. Untuk beban perlengkapan 1.700.000, beban penyusutan peralatan 220.834, beban sewa 1.750.000 dan penyisihan piutang 13.800 dan mendapatkan saldo akhir yaitu atau selisihnya 3.599.634. Untuk neraca kita pindahkan dari akun-akun aktiva, kewajiban dan modal. Di sini yang masuk yaitu kas sebesar
180 juta 735.000, piutang usaha 1.150.000, perlengkapan 500.000, peralatan 59 juta 500.000, sewa dibayar di muka, peralatan 15 juta 900, modal 193 juta 229.166, akumulasi penyusunan peralatan yaitu 441.668, sewa diterima di muka 69 juta, dan penyisihan piutang yaitu sebesar 13.800 dan mendapatkan saldo atau selisihnya yaitu 3.599.634. Di sini Craftsman Thailand juga masih mengalami kerugian. Lanjut pada laporan laba rugi dari Craftsman Thailand, yaitu di sini laporan laba rugi pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatan operasional atau pendapatan jasa 4.985.000 ditambah dengan pendapatan sewa 3 juta sebesar 7.985.000 dikurangi dengan beban-beban operasional yaitu ada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, beban sewa, beban piutang yaitu totalnya 11.584.634. Jadi mengurangi pendapatannya dan masih bebannya itu lebih besar daripada pendapatan. Jadi di sini mengalami kerugian bersih sebesar 3.599.634. Lanjut ke laporan perubahan ekuitas untuk Craftsman Thailand ini. Modal awal 1 Mei 2020 yaitu 193.229.166 dikurangi dengan rugi bersihnya yaitu 3.599.634 dan pengambilan uang pribadi atau FIFO 1.300.000. Nah, di sini mengalami penurunan modal yaitu 4.899.634 dan mendapatkan hasil modal akhir yaitu 188.329.532. Lanjut ke neraca. Di sini aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Di sini yang termasuk aset yaitu aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan sewa dibayar di muka, penyisihan piutang dan sewa diterima di muka. Di sini penyisihan dan sewa diterima di muka itu mengurangi dan mendapatkan saldonya akhir dari aset lancar yaitu 172.871.200. Untuk aset tidak lancarnya yaitu peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatannya yaitu dan mendapatkan saldo akhir aset tidak lancar yaitu 15.458.332. Dan di sini kita tambahkan antara aset lancar dan aset tetap yaitu mendapatkan total aset secara keseluruhan yaitu 188.329.532. Untuk ekuitas yaitu modal akhir yang telah mengalami penurunan yaitu 188.329.532. Nah, di sini total aset dengan total kewajiban dan ekuitas itu mengalami seimbang atau balance. Lanjut ke jurnal penutup dari Craftsman Thailand. Di sini kita menutup akun-akun nominal di mana yang pertama ada pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar 4.895.000, pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Lanjut ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, beban piutang sebesar 11.584.000. Lanjut ada modal pada prive sebesar Rp1.300.000. Lanjut modal pada ikhtisar laba rugi 4.899.634 dan yang terakhir pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi sebesar 3 juta. Lanjut pada neraca saldo setelah penutupan. Di sini mendapatkan saldo kode akun 111 kas debit 180 juta 700
112 piutang usaha debit 1.150.000. 1/3 perlengkapan debit 500.000. Sewa dibayar di muka 59.500.000 rupiah. Sewa diterima di muka 69 juta. Penyisihan piutang 18.300. Peralatan 15.900.000 debit. Akumulasi penyesuaian peralatan kredit 441.668 dan modal di sebelah kredit 188.329.532 dan mendapatkan total balance-nya yaitu 257.785.000. Untuk zona pembalik pada credit mentailer ini ada sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 69 juta, sewa diterima di muka pada debit dan pendapatan sewa pada kredit.